Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Latifyanto. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga pada sehat selalu dan senantiasa semangat. Saya yakin banyak di antara kalian yang pernah kepikiran atau sekarang sedang mikirin gimana caranya ya punya modal dikit, katakanlah cuma 1 juta, tapi pengen banget dikembangin gitu ya. Bisa ngembanginnya menjadi angka yang fantastis. Wow, yang banyak, yang besar, ratusan juta mungkin. Kedengarannya ya kayak mimpi di siang bolong kan, atau kayak judul film fiksi ilmiah. Apalagi kalau kita tambahin bumbu pakai AI. Wih, gokil nggak tuh ya? Modal 1 juta dibantuin AI, tahu-tahu kalian jadi sultan. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng, beneran bisa nggak sih skenario ajaib ini kejadian? Atau jangan-jangan cuma clickbait doang? Tenang, saya bakal kasih perspektif yang realistis, langkah-langkah yang make sense, dan gimana peran AI sebenarnya di sini. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Sebelum kita terbang terlalu tinggi ke awang-awang ratusan juta, kita landing dulu sebentar. Saya harus jujur banget sih sama kalian, mengubah 1 juta jadi ratusan juta itu bukan hal yang gampang. Dan bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, sebulan, atau bahkan 1 tahun, 2 tahun. Nggak mungkin. Apalagi cuma modal AI doang tanpa usaha lain. Kalau ada yang nawarin janji kayak gitu, fix 99% itu scam alias penipuan. Hati-hati. Jadi kalau kalian nonton video ini berharap dapat cara instan kaya raya modal AI doang sambil rebahan misalnya, maaf banget, kalian salah alamat. Close saja videonya sekarang, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu gimana caranya memanfaatkan modal 1 juta itu secara maksimal, menggunakan AI sebagai pengungkit atau leverage, dan membangun sesuatu yang potensial untuk menghasilkan ratusan juta dalam waktu yang realistis, ini bisa bertahun-tahun ya, tergantung usaha. Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Anggap saja AI itu kayak super asisten pribadi kita. Dia bisa bantu kita kerja lebih cepat, lebih pintar, dan lebih efisien. Tapi yang nyetir, yang punya ide, yang eksekusi, dan yang pantang nyerah ya tetap kita sendiri, si ownernya. Oke, clear ya soal ekspektasi. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya AI bisa bantu kita yang modalnya cuma 1 juta ini? Kan banyak tuh tools AI yang bayarannya mahal, yang biayanya super tinggi. Tenang, justru disinilah serunya. Banyak banget tools AI yang punya versi gratis atau ya freemium, alias gratis tapi dengan fitur terbatas yang udah lebih dari cukup untuk kita pakai. Bahkan banyak juga tools AI yang murah meriah tapi powerful banget. AI itu bisa bantu kita di banyak area. Contohnya misalnya untuk riset bisnis dan validasi pasar. Kalau kamu bingung mau jualan apa atau mau bikin layanan apa, tanya aja sama AI. Misalnya pakai ChatGPT, Google Bard, atau yang sekarang dikenal dengan Gemini atau Bing AI. Mintanya apa aja? Mintanya ide bisnis modal kecil misalnya. Minta analisis tren pasar terkini. Minta analisis kompetitor. AI bisa kasih kita insight awal yang berharga banget. Contoh, kasih ide bisnis online modal di bawah 1 juta yang lagi tren di Indonesia tahun ini. Atau analisis kelebihan dan kekurangan jualan produk X secara dropship. AI juga bisa dipakai untuk bikin konten pemasaran. Ini game changernya. Kita bisa minta AI bikinin caption medsos yang menarik, misalnya deskripsi produk yang menjual, skrip video yang pendek, atau bahkan ide headline iklan yang catchy. Contoh nih, misalnya pakai ChatGPT atau Gemini buat bikin copywriting. Pakai Canva Magic Write atau tools AI image generator gratisan kayak Microsoft Designer atau Ideogram buat bikin visual promosi simple tapi lumayan oke. AI juga bisa automasi tugas-tugas repetitif, misalnya bikin template email balasan buat customer, atau bahkan kalau udah sedikit berkembang, bikin chatbot sederhana buat jawab pertanyaan-pertanyaan umum di website atau medsos kita pakai tools AI no code. Kamu juga bisa belajar skill baru lebih cepat nih. Mau belajar digital marketing, misalnya SEO atau copywriting, tanya AI aja. Minta AI bikinin kurikulum belajar, misalnya jelasin konsep yang susah, atau kasih sumber belajar yang bagus. AI itu bisa menjadi tutor pribadi kita.
Yang terakhir, AI bisa melakukan analisis data secara sederhana. Kalau udah jalan bisnisnya teman-teman, kalian bisa pakai AI, misalnya fitur analisis di spreadsheet atau tools khusus buat bantu baca data penjualan secara sederhana, lihat pola perilaku customer, dan lain sebagainya. Jadi udah simple banget, mudah banget. Ini sangat membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk pengembangan bisnis kalian. Udah kebayangkan gimana AI bisa jadi superpower kita? Sekarang gimana langkah praktisnya buat mulai? Dan itu modal 1 juta tadi enaknya dipakai buat apa aja? Nah, langkah pertama, mindset dulu. Ini yang paling penting. Buang jauh-jauh pikiran mau instan. Siapin mental buat belajar, kerja keras, gagal, coba lagi, dan konsisten. Anggap 1 juta ini modal belajar dan eksperimen. Kalaupun amit-amit gagal, anggap aja itu biaya kuliah bisnis di universitas kehidupan. Ingat ini, kalau kalian gagal 2 kali, maka kalian harus bangkit 3 kali. Kalau gagal 4 kali, maka kalian harus bangkit 5 kali. Langkah yang kedua, pilih area bertarung kamu. Dengan modal 1 juta, kita nggak bisa langsung bikin pabrik atau buka toko fisik gede. Pilihlah model bisnis yang modal awalnya kecil, tapi potensi scale up-nya ada. Contoh paling umum misalnya dropshipping atau afiliasi. Jualin barang orang lain, nggak perlu stok barang. Modal utama buat riset produk bisa ya dibantu AI. Bikin toko online yang simple, bisa pakai platform gratis atau yang murah. Dan mungkin ya sedikit modal iklan di awal aja. Atau kamu bisa menjadi freelancer. Jual keahlian kamu. Misalnya nulis artikel, nanti dibantu juga oleh AI soal riset dan draftingnya. Desain grafis simple misalnya, juga dibantu AI tools. Admin medsos, entry data, dan lain sebagainya. Modalnya mungkin cuma buat kuota internet dan upgrade tools AI kalau perlu. Atau kamu juga bisa bikin konten atau jadi content creator. Kamu bisa menjadi YouTuber, TikToker, atau blogger. Fokus di niche tertentu. AI itu bisa bantu riset ide konten, bikin skrip, bahkan editing simple. Modalnya cuma alat rekam sederhana, kuota, dan mungkin tools editing atau AI. Atau kamu juga bisa jualan produk digital seperti e-book, misalnya template atau kursus online mini. Triknya, pilih yang sesuai dengan passion atau keahlian awal kamu biar lebih semangat jalaninnya. Gunakan AI buat riset mana yang pasarnya lagi bagus dan kompetisinya belum terlalu gila, belum terlalu ketat. Langkah ketiga adalah alokasi modal 1 juta yang cerdas. Ini nih bagian krusialnya. 1 juta itu nggak banyak, jadi harus pinter-pinter ngaturnya. Jangan dihabisin semua buat satu hal. Contoh nih, ini alokasi kasar ya, bisa beda-beda setiap orang. Misalnya untuk belajar dan kebutuhan tools, bisa kamu alokasikan sekitar 200 hingga 400 ribu. Langganan tools AI versi murah atau bulanan, misalnya Canva Pro buat desain plus AI. Mungkin ChatGPT Plus kalau dirasa perlu banget, atau tools spesifik lain yang affordable. Cari yang ada trial gratisnya dulu. Terus ikut kursus online murah atau baca e-book tentang bisnis atau skill yang dipilih. Banyak kok yang harganya di bawah 100 ribu. Atau bisa manfaatin sumber gratisan di YouTube atau blog. Kemudian untuk kebutuhan infrastruktur dasar, kamu mungkin butuh 100 sampai 300 ribu untuk bikin website, beli domain plus hostingnya tuh, ya hosting yang murah. Atau pakai platform gratisan dulu seperti misalnya Blogspot, WordPress.com, atau landing page builder gratis. Kalau jualan fisik kayak dropship misalnya, mungkin kamu perlu sedikit modal buat sampel produk atau biaya platform marketplace. Selanjutnya buat modal kerja atau biaya operasional bisa ya 300 sampai 500 ribu. Ini bisa buat biaya iklan pertama di Facebook atau Instagram dengan budget kecil untuk tes pasar, beli kuota internet, atau biaya tak terduga lainnya. Yang penting gini, fokus pakai tools gratisan dulu semaksimal mungkin. Baru upgrade kalau udah kelihatan hasilnya dan memang butuh fitur lebih. Jangan gengsi pakai yang gratisan di awal. Langkah keempat, eksekusi. Ukur dan belajar pakai bantuan AI. Mulai aja, jangan kebanyakan mikir teori. Lakuin riset pakai AI, bikin konten pakai AI, jalanin strategi pakai AI. Tapi kamu ingat, ini penting banget ya, jangan telan mentah-mentah hasil dari AI.
Selalu cek ulang, edit, tambahin human touch, sesuaikan sama brand voice kamu. AI itu asisten, bukan pengganti otak kita. Setelah jalan, pantau hasilnya. Apa yang berhasil, apa yang gagal. Minta AI bantu analisis data sederhana. Belajar dari kesalahan, perbaiki strateginya, terus ulangi proses ini. Langkah kelima, konsisten dan sabar. Ini bagian tersulit. Banyak yang semangat di awal doang. Padahal kunci sukses bisnis, apapun itu bisnisnya, pakai AI atau enggak, adalah konsistensi dan kesabaran. Terus belajar, terus update soal AI, terus perbaiki proses bisnis kamu. Jangan bandingin progres kamu sama orang lain. Fokus sama journey kamu sendiri. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya. Kalau udah ngelakuin itu semua, kapan dong 1 juta ini jadi ratusan juta? Jawabannya nggak ada yang tahu pasti. Bisa jadi 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, atau bahkan lebih. Tergantung banyak faktor seperti model bisnis yang kamu pilih, seberapa bagus eksekusi kamu, seberapa keras kamu kerja dan belajar, kondisi pasar dan persaingannya seperti apa, faktor keberuntungan juga, dan yang penting seberapa cepat kamu bisa scale up bisnis kamu setelah mulai menghasilkan profit. Profitnya jangan langsung dihabisin, tapi puterin lagi buat modal lebih besar. Hire tim mungkin, pakai tools yang lebih canggih, dan lain sebagainya. Jadi target ratusan juta itu bagus sebagai motivasi jangka panjang. Tapi fokus utamanya harus diproses membangun bisnis yang sehat dan sustainable hari ini, minggu ini, bulan ini. Nikmati proses belajarnya. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil di sepanjang jalan. Ingat, AI itu cuma boosternya. Yang bikin roketnya terbang tinggi, ya mesin utamanya, yaitu kamu sendiri. Oke guys, jadi gitu gambaran realistis gimana caranya kita bisa berjuang mengubah modal 1 juta menjadi potensi ratusan juta dengan AI aja. Bukan mimpi instan, tapi sebuah maraton yang butuh strategi, butuh kerja keras, dan kecerdasan, plus bantuan kecerdasan buatan atau AI. Kuncinya mulai dari yang kecil. Manfaatkan AI secara cerdas, fokus pada eksekusi, dan belajar terus-menerus. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah. Semoga video ini ngebuka wawasan dan ngasih semangat baru buat kalian yang mungkin lagi punya mimpi besar tapi modalnya terbatas, modalnya minim banget. Ingat, semua bisnis besar juga pernah mulai dari kecil. Nah, sekarang saya pengen dengar dari kalian. Menurut kalian, cara mana nih yang paling menarik buat dicoba pakai AI dengan modal 1 juta? Atau kalian punya pengalaman lain pakai AI buat ngembangin usaha, ngembangin bisnis? Tulis di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi di sana. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini dan ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh info ini. Dan yang paling penting, kalau belum, silahkan kalian subscribe channel Lativianto, channel ini, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, masukan, serta secara umum komentarnya atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di video saya sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.